Sejarah berdirinya Desa Keras tidak terlepas dari peristiwa invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol ke tanah Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Pada tahun 1293, Kubilai Han, Han Aung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan, mengirim invasi besar ke tanah Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 prajurit. Ini adalah ekspedisi besar untuk menghukum Raja Kertanegara dari Singosari yang menolak tunduk untuk membayar upeti, bahkan melukai utusan Mongol pada ekspedisi yang pertama. Pada saat tentara Mongol tiba dengan maksud menghukum Raja Kertanegara, di kerajaan Singosari telah terjadi pemberontakan yang berakhir dengan kemenangan Jayakatwang, yang akhirnya menjadi raja menggantikan Raja Kertanegara. Seluruh keturunan Raja Kertanegara dibunuh kecuali Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Tentara Mongol tidak tahu bahwa di tanah Jawa telah berganti kepemimpinan atau raja. Bukan lagi Raja Kertanegara yang berkuasa, tetapi Raja Jayakatwang. Mereka tidak tahu bahwa yang menolak tunduk dan melukai utusan Mengki adalah Kertanegara. Yang mereka tahu adalah menggantung Raja Jawa. Ekspedisi besar dengan 1.000 kapal tersebut berlabuh di pantai Tuban. Tentu saja Jawa bukan tandingan Mongol, apalagi tentara Mongol mendapat bantuan Raden Wijaya yang masih menyimpan dendam atas kematian Kertanegara, mertuanya. Dalam waktu yang tidak lama, pasukan Singosari dapat dihancurkan dan Jayakatwang dibunuh di pantai Tuban. Ekspedisi tersebut memperoleh kemenangan dengan mudah. Pada saat pasukan Mongol mabuk kemenangan dengan berpesta pura, bermabuk-mabukan dengan lupa diri, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya yang tidak mau tunduk pada Kekaisaran Kubilai Han dan kerajaan Mongol, segera menyusun kekuatan yang tidak seberapa untuk menghancurkan tentara Mongol. Di sekitar hutan Tarik terjadilah peristiwa peperangan yang mengakibatkan kehancuran pasukan Mongol. Raden Wijaya diuntungkan oleh penguasaan medan dan strategi perang yang mumpuni. Mereka banyak yang bercerai-berai dan pasukan induknya. 3.000 pasukan Mongol dapat dibunuh dan sisanya melarikan diri. Ada yang dapat kembali ke Tuban untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Tiongkok. Banyak lagi pada masa akhirnya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang sangat terkenal. Dalam keadaan yang serba kacau balau ini, kedua orang pasukan yang bernama Ketong dan Kesong terpisah dengan induk pasukannya. Prajurit inilah atau Ketong dan juga Kesong yang pada akhirnya membuka hutan dan mendirikan sebuah perkampungan dan diberi nama Keras. Mereka berdua hidup beranak pinak sampai akhirnya wafat dan dimakamkan di sebelah timur desa. Makam pendiri Desa Keras ini oleh warga masyarakat desa setempat saat ini dikeramatkan dan sering dikunjungi banyak orang untuk mendoakannya. Secara geografis, Desa Keras terletak di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, sekitar 3 km Kecamatan Diwe dan juga 8 km dari Kabupaten Jombang. Terletak pada ketinggian kurang lebih sekitar 300 meter di atas permukaan air laut dengan iklim tropis. Desa Keras adalah desa yang cukup luas dengan luas wilayah 410,20 hektar. Desa Keras terbagi menjadi 6 dusun. Desa Keras ini memiliki jumlah penduduk 7.331 jiwa yang terkumpul dalam 2.096 KK. Di Desa Keras terdapat 14 RW dan juga 45 RT. Adapun batas desa, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pundong, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuaron, Kayangan, dan Cukir. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mentaus dan juga Sukaiber, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Watugaluh dan juga Spanyol. Ada banyak peninggalan sejarah di Desa Keras, salah satunya adalah makam Mbah Asy'ari yang terletak di sebelah barat Desa Keras. Di sisi lain ada prasasti bersejarah terletak di sebelah timur desa yang terkenal dengan sebutan makam Ketong sebagai salah satu leluhur desa yang kini makamnya dinamakan dengan Sentono Agung. Ada beberapa fasilitas umum yang dimiliki oleh Desa Keras, yaitu 1. Kantor Desa Keras sebagai pusat pelayanan masyarakat. Kemudian ada puskesmas desa, 8 posyandu, 1 ambulan desa. Ada juga fasilitas pendidikan, yaitu 3 lembaga pendidikan tingkat PAUD, 3 lembaga pendidikan tingkat TK, 2 lembaga pendidikan tingkat SD, 3 lembaga pendidikan tingkat MI, 2 lembaga pendidikan tingkat SLTP, dan 2 pendidikan tingkat SLTA. Selain itu ada juga banyak TPQ di Desa Keras, dan ada 29 tempat ibadah, lapangan sepak bola, lapangan bola voli, MCK Rukun Sentosa, 1 pasar tradisional, 11 pos kamling, dan juga wifi gratis di kantor Desa Keras dan sanggar tani. Mayoritas penduduk Desa Keras bermata pencaharian sebagai petani dan juga buruh tani. Ada pula yang bergerak dalam bidang produksi, salah satunya produksi makanan tradisional, yaitu getuk. Ada pula produksi batu bata yang peminatnya tidak hanya dari penduduk Desa Keras saja. Desa Keras dilandasi rasa saling menghormati dan kerjasama, gotong royong. Ada tim keamanan yang selalu siap siaga
dan kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap minggunya agar lingkungan tetap nyaman dan juga bersih. Ada pula kegiatan senam yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kepenatan dan menjaga tubuh agar tetap bugar. Selain itu, ada juga kegiatan voli dan juga sepak bola yang biasa dilakukan sore hari. Berikut adalah sekilas profil Desa Keras. Terima kasih kepada pemerintahan Desa Keras dan juga seluruh masyarakat.